Saya kurang paham ini apakah ini diskriminasi atau tidak. Sudah tidak boleh bertanding, ya sudah kami pulang saja kalau begitu. Ya, yang pasti hari ini memang kabar yang sangat-sangat mengagetkan kita semua. Tim Indonesia harus menarik diri, harus isolasi selama 10 hari. Anak-anak sudah divaksin seluruhnya. Kita tidak bisa berlaga. Kami menyampaikan kekecewaan yang besar karena potensi dan kemampuan tim bulu tangkis Indonesia yang ada dalam kondisi terbaiknya pada saat ini. Drama gagal tanding di All England. Tema Rossi malam ini, sebuah keputusan yang jadi kabar terburuk bagi timnas Merah Putih yang siap bertanding di ajang bergengsi All England. Saya bersama Presiden Badminton Asia, Anton Subowo, dan Ketua PBSI, Bapak Agung Firman. Pak Agung, timnas kita harus isolasi mandiri, itu kira-kira sampai tanggal Selasa 23 Maret. Jadi buat apa kita ada di sana? Baik, pertama saya menyampaikan, ini penting harus disampaikan, terima kasih kepada Pak Anton Subowo atas upaya BWF Asia untuk tetap mendukung tim kita agar tetap bisa melaksanakan perjuangannya untuk kita semua. Kami memahami betul apa yang dialami situasi BWF Asia pada saat ini. Pak Agung, maaf, saya interupsi sedikit. Pak Agung masih melihat kita masih bisa berlaga? Makanya statement ini adalah harapan kita. Pertama, agar kredibilitas pertandingan All England ini tetap baik, karena ini kan sudah jadi masalah internasional ya. Masalah ini ada masalah 7 pemain, ada Indonesia, ada Turki dan sebagainya. Maka kami menyarankan, tapi ini menyarankan dengan sangat kuat agar dilakukan PCR tes untuk seluruh pemain dan pelatih serta ofisial yang pada saat ini terlibat di dalam pelaksanaan pertandingan All England pada saat ini. Ya, karena seluruhnya. Karena anyway Ahsan dan Hendra toh betul sudah main ada 7 orang dan kita itu 7 itu tes yang keduanya tesnya bentuknya adalah tes mandiri, Rossi. Jadi kita nggak tahu, nggak yakin ini. Dan yang 7 itu pasti sudah berinteraksi dengan seluruh pemain, dengan seluruh pelatih dan sebagainya. Jadi biar seluruhnya dites PCR dulu, seluruhnya. Nah, hasilnya akan menentukan bagaimana kita melaksanakan All England ini. Kemudian yang kedua, sorry Pak Agung. Australian Open. Kalau 7 orang itu yang maksudnya asal Denmark, Thailand, sama India ya? Iya. Kan dia sudah berinteraksi nih. Ya, siapa tahu tes PCR yang kedua pun tidak dapat diyakini karena kan tidak dilakukan dengan prudent. Ya. Nah, kemudian dilakukan tes keseluruhannya. Kalau kita lihat Australian Open itu bisa dimungkinkan suspend, Rossi. Jadi apakah ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk dilakukan suspend All England selama beberapa waktu sampai kemudian semuanya memungkinkan, baru kemudian diputuskan akan dilanjutkan atau tidak. Ini bagian yang penting yang kita sampaikan. Kemudian ini juga penting, Rossi, bahwasanya kami paham bahwasanya pemerintah Inggris ingin melindungi warganya, tapi harus diingat juga bahwasanya resiko kami yang datang ke Inggris, ke negara di mana mutasi B117 berada, lebih besar daripada Inggris yang nerima kami ke sana. Ya. Nah, ini penting barangkali. Terima kasih, Rossi. Ya, saya ingin menambahkan poin dari Pak Agung Firman. Misalnya 7 orang asal Denmark itu dia secara mandiri dan negatif. Anda meragukan hasil itu. Apalagi mereka sudah berinteraksi dengan seluruh pemain, officials, pelatih yang berlaga di All England. Dan kalau kita juga mau minta perlakuan yang sama, pemain kita ada di sana, ada Jonathan Christie, Ahsan dan Hendra, Marcus Kevin, Gracia dan Apriani juga sudah, dia belum sempat main. Ada Ahsan, Hendra dan Jonathan Christie, Marcus dan Kevin, mereka sudah main. Yang kasihan sekali mereka sudah menang dan kemudian harus dianggap walkover. Padahal itu kalau disebut dengan kontak erat, itu bisa juga disebut dengan kontak erat. Yang ini Anda katakan adalah ya udah cancel aja All England,
PCR semua pemain All England. Begitu Pak Agung Firman. Maksud saya bukan di cancel, tapi di PCR dulu keseluruhannya untuk dapat informasi tentang bagaimana kondisi kesehatan atlet dan ofisial. Tapi kan permainan kan terus harus berjalan. Dilakukan suspend seperti Australian Open. Ini merupakan pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ditunda untuk sementara waktu sampai Betul, PCR tes betul. bagi seluruh pemain, pelatih, officials, negara-negara yang bertanding itu dapat hasil dari PCR-nya. Iya. Oke, Pak Anton Subowo, bisakah itu diperjuangkan oleh badminton Asia, di mana Pak Anton Subowo menjadi presidennya? Kalau untuk saya atas perintah Pak Agung pasti akan siap Pak, saya akan laksanakan. Itu pilihan mungkin salah satu. Baik, betul Pak. Saya sudah menanyakan juga dalam hal itu Pak, untuk segera dilihat secara PCR secara keseluruhan. Mungkin kita lihat juga dari protokol kesehatan dari BWF yang sudah disiapkan di All England, memang ada 3 PCR test yang harus dilaksanakan sebelum datang, waktu tiba di hotel, dan dalam minggu yang dimana pertandingan dilaksanakan. Jadi dalam hal itu memang sudah saya bicara tadi, saya minta untuk segera tolong diperhatikan, karena kesehatan atlet itu sangat penting, kita bertanggung jawab kepada orang tua dan keluarga semuanya. Ya. Sehingga, ya monggo Mbak. Pak Anton Subowo, karena apakah bisa ditunda? Apakah bisa ya, ditunda? itu pertanyaannya. Ada disuspend sementara, PCR dulu semua, karena supaya ini menciptakan rasa keadilan dan semua bisa main dengan safe, dengan aman. Ya, tadi terus terang saya juga yang sehat mendengarkan. sekarang harus diisolasi. Anak-anak yang sehat itu sedang diisolasi sekarang. Jadi mereka pasti mental breakdown kan. Nah sedangkan mereka nggak punya resiko sama sekali. Mereka sehat, sudah di PCR kedua. Nah ini ada yang di PCR terlepas dari bagaimanapun ceritanya. Mereka sempat di PCR dan positif. Ya, Kemudian diberikan kesempatan untuk PCR sendiri. Yang kita tidak dapat yakini kewajarannya, kemudian negatif. Kenapa nggak kemudian semua di PCR? Semuanya diumumkan secara transparan kepada publik, dan kemudian dari situ kemudian kita tentukan langkah. Ya, Pak Agung, biar kita berharap, Rosi, kami berharap kan dinyatakan ada yang terinfeksi, betul kan, di pesawat. Kami ingin tahu penumpang yang mana yang terinfeksi itu. Berarti kan ada kelalaian dari maskapai. Ada masalah dari PCR yang dilakukan. Karena kan semua untuk naik pesawat, tesnya harus pakai PCR kan. betul. Pak Agung, boleh nggak kita dengar dulu dari Pak Anton yang Subowo? lain seperti itu. Ya, boleh nggak kita dengar dulu dari Pak Anton Subowo, karena kita menaruh harapan pada Presiden Badminton Indonesia. Kita sudah dapat poinnya bahwa ada harapan satu, bahwa ini disuspend dulu atas dasar keadilan dan sportivitas. Semua pemain, pelatih, officials yang ada di All England di PCR dulu. Kalau memang semuanya negatif, ayo kita main lagi. Kalau memang ada yang positif, ya mereka baru pulang. Indonesia akan merasa ini diperlakukan secara adil dan sportif. Kalau memang ya kita memang positif, ya udah kita pulang dengan lapang dada dan satria. Bisakah ini dipenuhi Pak Anton? Ya, jadi pertama satu-satu. Yang pertama dalam hal isu positif, terus terang dari peraturan BWF, kalau Bapak atau anak-anak itu negatif, itu sudah pasti, anak-anak kan pasti negatif semua Pak. Kita yakin lah, insya Allah. Namun peraturan menyatakan kalau tidak ada, kalau negatif pasti langsung bisa main. Itu yang kita sudah harapkan. Mungkin ceritanya saya cerita sebelum waktu kita buat All England dilakukan, ya kita banyak diskusi dengan Badminton England waktu itu. Kita minta exemption Pak, terus terang. Exemption. Pengecualian. Karena ini untuk pengecualian untuk atlet-atlet kita. Tapi di mata negara mereka, waktu naik pesawat itu nggak mengenal apakah Anda atlet atau Anda penumpang lain atau Anda apa aja. Jadi sama gitu treatmentnya. Kita coba dengan Mr. Adrian dari Badminton England dan presidennya, gagal. Oke, kita harus hati-hati. Dengan waktu itu mereka mengasihkan ultimatum, ya udah batal saja All England-nya. Kita merasa jangan, karena anak-anak butuh, pemain kita tuh butuh inilah, butuh ajang ini gitu. Dan ini sesuatu yang bagus untuk mereka sendiri. Masalah ditunda, saya setuju sekali dengan Pak Agung. Jadi memang terus terang saya dengar tadi presnya Pak Agung, dan saya juga sampaikan langsung, saya telepon Paul Erick sebenarnya. Saya telepon Paul Erick, Presiden BWF, saya telepon Apakah itu Mas menjadi Lun. perhatian Pak Anton? Apakah ini menjadi Sangat. pertimbangan utama? Pertimbangannya adalah begini Mbak, akhirnya kita melihat
apakah venue-nya masih available, Mbak. Karena Available untuk siapa? Untuk pertandingan ini, Mbak. Karena waktu di bookingnya venue ini itu sampai Monday, sampai besok Senin, gitu. Jadi kan ini ada pertimbangan itu, Pak. Kita harus lihat dari organizing committee-nya, bisa nggak ini kita mundur gitu. Kita mundurkan. Mengapa pertanyaan ini, maaf Anton, mengapa pertanyaan ini penting untuk dijawab sekaligus harapan atau kabar baik bagi para atlet yang ada di sana? Jika mereka harus isolasi sampai 23 Maret, what's the point? Buat apa? Udah pulang aja. Apalagi mereka ke tanah air juga harus isolasi mandiri. Buat apa mereka isolasi mandiri di sana sampai tanggal 23 Maret, tapi mereka tidak akan tidak akan berlaga apapun. Kalaupun mereka isolasi mandiri sampai tanggal 23, tapi mereka kemudian bisa berlaga, itu sesuatu yang sepadan dengan penantian. Tetapi kalau memang tidak ada kejelasan nasib bagi timnas Indonesia di sana, ya buat apa mereka menanti? Betul, sama Mbak. Tadi saya juga sampaikan, kalau perlu saya ingin juga ke sana tarik anak-anak pulang gitu kan. Kasihan juga mereka di sana, tapi tadi Paul cuma juga bilang, Ton hati-hati itu peraturan negara, kamu bisa ditangkap itu. Karena itu ilegal, karena kita melanggar peraturan hukum yang berlaku di Inggris. Oke, Nah, jadi kemudian, untuk memulangkan mereka dengan cepat, karena mereka nggak ngapa-ngapain di sana selama sampai tanggal 23 Maret, untuk segera memulangkan mereka juga itu illegal, itu melanggar hukum. Kita melanggar, karena ada prinsipnya harus 10 hari, Mbak. Itu ada ketentuannya, dan saya yakin juga sebenarnya sudah ada di prospektus waktu itu, Pak Agung. Kalau saya nggak salah ya, mohon dicek lagi Pak, di prospektus dari... Kalau terkena, Pak. Ya, Kalau dan, terkena, ini kan kita tidak ada yang terkena. Buktinya itu tes PCR. Saya pikir kecuali kemudian NHS Inggris menganggap tes PCR itu tidak ada. Selama ini kan tes PCR swab tes itu dianggap keakurasinya di atas 92%. Ya. Kan begitu kan? Nah, kenapa Betul, tidak Pak. dites saja? Betul. Apakah mereka Mungkin negatif atau enggak? Dari situ kan kita tahu. Kecuali orang itu menegakkan aturan itu bukan untuk apa namanya itu melindungi. Orang pokoknya gitu aja deh, gitu loh. Pokoknya kami bikin aturan, tapi terserahlah ya. Kami pengen ada beberapa hal. Pertama, kita pengen ada transparansi dalam hal ini. Karena sampai dengan hari ini kami nggak dapat informasi di pesawat itu yang kena siapa. Ya. betul, Pak. Kami sampai dengan hari ini tidak dapat informasinya, Pak. Siapa yang kena di pesawat itu? Dia naik dari mana, kenanya bagaimana, duduknya di mana? Karena pasti tidak dekat dengan anak-anak. Pasti jauh. Ya. Dan Karena orang yang duduk doesn't deketan, make any sense kalau mereka kena. betul Pak Agung Firman, karena yang kedua, Ahsan dan Hendra sebenarnya metode saja. ilmiah untuk menguji sehat atau tidak kan sudah ada, PCR. Kenapa tidak di PCR tes saja? Ini sekedar saran saja barangkali Mas Anton untuk di bahan barangkali berdiskusi sama BWF dan kemudian pemerintah Inggris di sana. Ya, karena memang kalau kita lihat apa yang terjadi pada timnas kita, Ahsan dan Hendra kan duduk berdampingan. Tapi Hendra dia dapat email, Ahsan nggak dapat email dari NHS. Itu juga aneh gitu. Kenapa orang yang bisa dianggap sangat berkontak erat dalam belasan jam penerbangan, satu dapat email, yang satu enggak. Itu kira-kira kenapa hal ini dianggap sebagai kok sangat aneh gitu. Saya harus break. Saya mau tanya pada Pak Agung Firman, apakah Bapak masih bisa bergabung sampai jam 21 atau Bapak memang saya mendapat informasi Bapak harus meninggalkan kami sampai 20.30? Enggak sampai, harusnya sih sampai 20.30 tadi ya. Tapi ini bisakah? Udah yang sudah schedule, oke. Jangan dulu Pak Agung. Oke, tanggung kata Pak Anton. Baik, kita akan kembali melihat bagaimana masa depan atau bagaimana hari-hari ke depan timnas Indonesia di Birmingham, Inggris. Saya kembali sesaat lagi.